Apa-apaan sih jamaah umroh mau berangkat ke Tanah Suci kok harus divaksin polio gitu kan? Penyakit polio itu adalah penyakit yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Ternyata vaksin polio untuk anak-anak sama orang dewasa itu berbeda, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi bersama saya Agus Al-Fajri. Di video kali ini saya mau bahas lagi video yang udah saya upload kemarin karena banyak pertanyaan daripada netizen. Pertanyaannya seperti ini, guys. Kenapa sih jamaah umroh harus vaksin polio? Emang manfaatnya apa vaksin polio buat jamaah umroh? Nah, di video kali ini saya mau jawab itu semua, guys. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. It's different. Sebelum saya bahas kenapa jamaah umroh harus vaksin polio, saya mau membahas dulu apa itu penyakit polio ya. Jadi menurut yang saya dapat sumbernya dari Detik Health ya, di sini ini disampaikan oleh Dr. Sukamto Kusnu, SPPD KAI ya. Itu beliau mengatakan bahwa penyakit polio ini masih terjadi di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2022 hingga 2024 itu masih ada sekitar 12 kasus yang mana pasiennya itu langsung lumpuh. Kenapa bisa lumpuh? Nah, jadi kenapa bisa lumpuh? Ternyata penyakit polio itu adalah penyakit yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen hanya dalam hitungan jam. Allahu Akbar. Ini dalam hitungan jam loh. Dan itu nggak menyerang hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa juga bisa terinfeksi penyakit polio ini, guys. Apalagi kita atau jamaah umroh ataupun haji itu kan perginya ke tanah Timur Tengah ya, daerah di mana di sana banyak orang-orang yang datang dari berbagai negara. Nah, itu sangat memungkinkan sekali jamaah terjangkit atau terkena penyakit polio. Nah, makanya pemerintah menganjurkan warga-warganya yang mau pergi umroh atau haji divaksin polio dulu. Supaya apa? Supaya ya kita berprasangka baik aja ya, supaya nanti ketika ibadah itu ibadahnya lancar, tidak terganggu dengan gangguan kesehatan, guys. Jadi banyak para netizen yang komentar kemarin itu, apa-apaan sih jamaah umroh mau berangkat ke Tanah Suci kok harus divaksin polio gitu kan. Dan banyak sekali yang komen, wah ini mah akal-akalan pemerintah Republik taruh akal-akalan pemerintah Konoha, guys ya. Nanti kalau saya salah ngomong ntar banyak yang ini lagi ya, yang komentar lagi nanti. Jadi saya pribadi kemarin juga sempat bertanya-tanya kenapa jamaah umroh harus vaksin polio gitu kan. Padahal dulu waktu kita kecil, waktu kita masih SD itu kan udah rata-rata hampir semua udah divaksin polio. Dan kenapa ketika udah besar ini harus vaksin lagi? Padahal sudah ada vaksin yang berlaku dari sejak lama, yaitu vaksin meningitis. Harusnya kan udah cukup dengan vaksin meningitis. Bahkan ada yang bilang lagi kenapa orang mau ibadah itu dipersulit, guys. Ada vaksin inilah, vaksin itulah, dan lain sebagainya. Nah, karena penasaran saya yang sangat tinggi ya, bahkan sampai tingkat provinsi, akhirnya saya cari-cari referensi. Apa itu vaksin polio dan apa manfaatnya bagi para jemaah umroh atau maupun jemaah haji yang mau berangkat ke Tanah Suci. Akhirnya dari beberapa referensi yang saya dapat, yang pertama, guys, jadi vaksin polio itu ternyata sampai hari ini itu masih ada kasusnya. Bahkan di Indonesia terhitung mulai tahun 2022 kemarin itu tercatat ada 12 kasus yang itu penderitanya itu langsung bisa lumpuh dalam kurun waktu 2-3 jam aja. Waduh, bahaya kan? Nah, makanya virus polio ini benar-benar ditanggapi dengan serius oleh pemerintah kita dan juga pemerintah Saudi. Khawatirnya kenapa?
khawatirnya karena virus polio ini berkembang biak atau terjadi di tempat kerumunan orang banyak. Nah, teman-teman kan tahu sendiri kalau umroh atau haji itu kan kita berkumpul di satu tempat dan yang datang bukan dari Indonesia aja. Yang datang banyak dari berbagai negara di seluruh dunia. Nah, makanya dikhawatirkan rakyat Indonesia yang berangkat umroh ke sana itu kalau imunnya nggak bagus, imunnya nggak kuat, itu bisa terjangkit penyakit polio. Dan yang paling parah misalnya udah terkena polio, kemudian pulang ke Indonesia dan itu menyebarkan ke tetangga-tetangganya, ke teman-temannya, dan itu yang jadi lebih bahaya lagi guys. Makanya kenapa secara kesehatan ya, secara kedokteran itu jamaah yang mau berangkat harus divaksin meningitis dan yang kedua harus divaksin polio. Nah, ini nih yang pasti bikin kalian tercengang. Ternyata vaksin polio untuk anak-anak sama orang dewasa itu berbeda guys. Kita kan menyangkanya sama ya, karena wah waktu kecil udah divaksin polio. Ternyata untuk anak-anak memang sudah, dan tapi untuk orang dewasa itu beda. Makanya ada vaksin polio OPV dan IPV. Nah, yang O ini oral, jadi ditetesin waktu kita kecil. Sedangkan yang IPV itu disuntik guys. Jadi yang untuk jamaah umroh itu adalah vaksin polio yang disuntik ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ada perbedaan antara vaksin polio waktu kita masih anak-anak dan yang sudah dewasa. Ala kulihal, kalau saya sendiri sebagai pelaku di travel umroh, apapun itu kebijakannya ya udah kita ikuti aja. Selama kebijakan itu memang ditujukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan para jamaah yang akan melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Mengingat Tanah Suci itu yang datang ke sana bukan hanya dari Indonesia aja guys, banyak dari negara-negara lain. Jangankan yang berbeda negara, dan dengan satu negara aja kadang kita juga kurang nyaman ya dengan orang-orang yang datang dari daerah mana gitu. Nah, ini apalagi skalanya satu dunia, pasti punya kebiasaan masing-masing dan dikhawatirkan dari kebiasaan itu meninggalkan virus-virus atau penyakit dan nanti dibawa ke Indonesia. Nah, itu lebih bahaya lagi guys. Aduh, sorry banget ya guys karena ngomongnya belepotan, soalnya nih lagi makan guys. Aduh. It's different. Jadi kalau menurut netizen, kalian tuh sepakat nggak sih dengan adanya vaksin polio untuk jemaah umroh yang mau berangkat ke Tanah Suci? Coba komentar lagi. Kalau emang benar ini akal-akalan pemerintah Konoha, coba kasih sumbernya yang akurat. Dan kalau emang ini benar untuk menjaga keselamatan dan keamanan para jamaah, coba teman-teman juga kasih sumber yang akurat. Oke guys, segitu dulu video dari saya. Saya mau lanjutin makannya nih karena terpotong ya. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.